subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ibu-ibu di rumah? Semoga sehat ya. Kali ini saya ingin membuat sambal. Saya beri nama sambal makjleb. Insya Allah sambal ini saya buat dalam jumlah besar, jadi bisa disimpan ataupun dijual. Jadi kita nggak perlu bolak-balik masak ya, bisa disimpan di kulkas dan toppingnya bisa kita tentukan. Pertama-tama kita siapkan bawang merah, ya bawang merah aja. Jadi saya perbandingannya antara cabai dan bawang merah. Saya buat 1:1. Insya Allah pedesnya makjeb banget. Oke, kita cuci bersih bawang merahnya. Seperti ini. Kita chopper, ya, jadi hasilnya nanti kasar. Ini menurut saya kalau hasil kasar lebih enak ya, jangan terlalu halus. Jadi kita chopper kasar saja. Oke, setelah kita chopper, kita masukkan dalam wadah. Jadi kalau saya beri gambaran, kalau bawang merahnya 1 kilo, maka cabenya biasanya saya juga kasih 1 kilo. Pasti pedes. Oke, kita masukkan dalam wadah dulu. Kemudian kita cuci cabai rawitnya. Ini sebenarnya saya biasanya pakai cabai rawit aja. Ini kayaknya kemasukan cabai besar, nggak masalah. Jadi saya masukkan semua cabai. Seperti yang saya bilang 1:1. Bawang merah 1 kilo, kemudian cabai rawitnya 1 kilo. Seperti ini kita cuci bersih. Perlu diingat ya, harus benar-benar kita cuci bersih karena kalau kita ingin bahan makanan kita awet ya, maka kita harus menjaga kebersihan dari makanan karena kalau udah bersih awetnya lebih lama. Kalau ada kotoran atau bakteri, maka bahan makanan itu cepat rusak. Oke, cabai sudah bersih. Maka berikutnya cabai kita masukkan mesin chopper semuanya ya. 1 kilogram cabai kita masukkan. Kita giling ya. Jadi ini agak lebih lama daripada bawang merah. Jadi karena cabai itu lebih keras ya, biji-bijinya sama kulitnya lebih susah. Kita biasanya gilingnya agak lama. Tapi ingat jangan sampai halus. Lebih enak kalau digiling kasar. Jadi seperti diulek. Meskipun kita pakai mesin, seperti diulek dan memang rasanya lebih berasa. Oke, pastikan jangan terlalu halus, jangan terlalu kasar ya. Ya intinya kita buat sesuai keinginan kita, tapi tips dari saya ya jangan terlalu halus, jangan terlalu kasar.
Untuk memastikan kita bisa cek ya. Jadi kita bisa buka choppernya terlebih dahulu. Jika memang masih belum terlalu kasar, kita bisa ulang lagi, kita cek lagi. Ini saya ulang ya, karena menurut saya masih terlalu kasar. Jadi saya giling sekali lagi. Setelah mulai sesuai keinginan kita, kita matikan mesinnya. Kita campur dengan bawang merah tadi. Seperti ini, kita jadikan satu. Kemudian kita aduk-aduk seperti ini ya, biar tercampur merata. Jadi ketika nanti dipanaskan, kita nggak terlalu capek ya. Nah, kemudian kita siapkan minyak. Ini saya rekomkan 750 ml minyak untuk 1 kg dari bawang merah dan 1 kg cabai rawit. Kurang lebih 700 ml. Berikutnya kita masukkan garam. Ini biasanya saya menggunakan 5 sendok garam. Tapi sesuai selera ya, kalau saya suka asin banget. Kemudian kita masukkan kaldu jamur totole ya, satu kantong 40 gram, biar sedap ya, tapi tetap tidak mengandung MSG. Kemudian masukkan minyak ikan. Ini saya rekomkan merek Royal Gold. Ini enak banget minyak ikan merek ini. Cukup 1 sendok makan ya. Ini saya udah terbiasa, jadi saya kira-kira 1 sendok makan. Kemudian minyak wijen. Saya rekomkan merek ini ya, Caplowo. 1 sendok makan juga ya, biar sedap. Kita ratakan. Kemudian sauri saus teriyaki. Ini kayaknya ada aroma jahenya, saya suka banget. Tapi nggak terlalu pekat ya. Ini juga 1 sendok makan. Jadi saya rekomkan sauri saus teriyaki ya. Kita ratakan. Oke, begini hasilnya. Kita nyalakan kompor, api kecil saja, dan mulai kita aduk. Oke, kita aduknya yang agak lumayan ya, sampai sambal benar-benar matang dan berubah warna lebih gelap. Harus benar-benar matang ya, biar awet nanti ya. Ketika kita masukkan freezer lebih awet. Kita masak sekitar 10 menit dengan api kecil biar matangnya merata. Kita aduk-aduk terus. Masalah garam dan minyak sesuai selera ya. Kalau memang tidak kuat pedas dan mau untung agak banyak, ya pasti minyaknya dibanyakin ya. Tapi kalau saya pasnya 700 ml. Garam juga kalau yang suka asin bisa ditambahkan. Nah, jadi gelap seperti ini ya hasilnya. Setelah jadi kita dinginkan, kita masukkan wadah-wadah ya, seperti ini.
Oke, ini sudah saya masukkan wadah-wadah. Saya tunggu dingin terlebih dahulu. Jadi jangan sampai dimasukkan panas-panas ya. Kita tunggu sampai benar-benar dingin. Setelah dingin, mulai kita masukkan freezer. Alhamdulillah ini jadi banyak ya sambelnya. Ini saya buat ketika harga sambal murah ya. Hari ini saya kemarin dapat di pasar harga 12.000 padahal biasanya 70.000 per kilonya. Nah, ini udah lumayan menghemat pengeluaran saya ya. Jadi kalau sambal saya nggak perlu masak berkali-kali dan readynya saat sambal mahal saya tetap bisa bikin sambal yang pedas. Ini saya coba makan pakai ikan panggang. Yummy, ini favorit keluarga ya. Kalau lagi kerja nggak perlu masak macam-macam, goreng sesuatu kasih sambal sudah yummy. Nah, tadi masih sambal inti ya. Sebenarnya kita buat intinya saja. Kalau kita mau ganti-ganti topping, kita bisa pilih bebas. Seperti ini ya. Saya coba bikin sambal teri Medan pete. Nah, terinya sudah saya bersihkan. Kemudian saya goreng. Saya panaskan sebentar. Kemudian saya masukkan petenya. Oke, saya panaskan biar teri setengah matang dan aroma petenya keluar. Saya panaskan. Api kecil saja ya, jangan gunakan api besar, nanti malah gosong. Jadi sambal yang saya buat itu bisa diganti topping macam-macam. Jadi tadi saya buat sambal dasarnya saja. Biar kita nggak bosan bisa kita ganti dengan cumi, baby cumi atau yang lain-lainnya ya. Atau saya isi daging, potongan daging kecil. Jadi lebih variasi ya. Kali ini saya bikin teri Medan sama pete ini favorit banget buat saya. Saya pecinta pete. Oke, seperti ini kita ambil dari freezer secukupnya sambal udah jadi ya. Kita sekarang udah bikin sambal bawang teri Medan dan pete. Ini yang paling sangat saya suka ya. Sudah matang ya, jangan terlalu lama nanti gosong. Dan ini hasilnya. Sambal bawang dengan topping teri Medan bersama pete. Enak banget ini ya, favorit buat keluarga saya. Oke, sekarang tentukan topping kesukaan kalian. Cukup buat sambal dasarnya saja. Kita bisa variasikan tiap hari, bisa ganti-ganti jenis sambal. Yang pasti untuk lauk pauknya cukup digoreng. Sudah bisa kita makan enak di rumah. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.